Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Saidah Hasanah, NIM 2019-07-188, kelas KPIC, akan sedikit menguraikan resume yang telah saya buat, yaitu sensasi, persepsi, memori, tipe kepribadian, komunikasi kelompok, teori komunikator, monologika, dan propaganda komunikasi. Nah, sensasi. Sensasi adalah deteksi energi fisik yang dihasilkan atau dipantulkan oleh objek-objek fisik yang terjadi ketika energi dalam lingkungan eksternal atau dalam tubuh merangsang reseptor dalam organ-organ indera. Sensasi meliputi penglihatan bunyi, rasa, dan sentuhan. Tahapan yang terjadi pada proses sensasi adalah proses fisik. Stimulus mengenai alat indera atau reseptor disebut sebagai proses kealaman. Proses fisiologis. Stimulus yang mengenai alat indera diteruskan oleh syaraf, sensor ke otak. Ada persepsi. Persepsi dari bahasa Latin perception, perceptio adalah tindakan menyusun, mengenali, menafsirkan informasi, sensor guna memberikan gambaran dan pemahaman tentang lingkungan. Persepsi meliputi semua sinyal dalam sistem syaraf yang merupakan hasil dari stimulus fisik atau kimia dari organ pengindera. Berdasarkan pendapat para ahli yang telah dikemukakan bahwa proses persepsi melalui 3 tahap, yaitu tahap pertama, tahap penerimaan stimulus, baik stimulus fisik maupun sosial melalui alat indera manusia, yaitu dalam proses ini mencakup pula pengenalan dan pengumpulan informasi tentang stimulus yang ada. Kedua, tahap pengolahan stimulus sosial melalui proses seleksi serta pengorganisasian informasi. Yang ketiga, tahap perubahan stimulus yang diterima individu-individu dalam menanggapi lingkungan melalui proses kognisi yang dipengaruhi oleh pengalaman, cakrawala, serta pengetahuan. Nah, memori. Memori ingatan atau memori adalah sebuah fungsi dari kognisi yang melibatkan otak dalam pengambilan informasi. Dalam hal mengingat dan beberapa proses atau tahapan yang harus dilalui oleh seseorang, beberapa tahapan-tahapan proses mengingat. Yang pertama, memasukkan kesan, menyimpan kesan, mengeluarkan kembali kesan tersebut. Ada tipe kepribadian. Tipe kepribadian terbagi menjadi 4, yaitu sanguinis, flegmatis, koleris, dan melankolis. Sanguinis, orang dengan tipe kepribadian sanguinis cenderung hidup optimis, ringan, dan riang. Tipe ini juga menyukai petualang dan memiliki toleransi yang tinggi akan resiko. Flegmatis, seseorang dengan kepribadian flegmatis hanya orang-orang yang cinta damai. Koleris, seseorang dengan kepribadian koleris biasanya orang yang sangat berorientasi pada tujuan. Melankolis, orang-orang dengan kepribadian melankolis menyukai tradisi, misalnya wanita memasak untuk laki-laki, laki-laki membuka pintu untuk wanita. Nah, yang selanjutnya ada komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah tatap muka antara 3 orang atau lebih dengan tujuan yang telah ditetapkan seperti berbagi informasi dan memecahkan masalah. Komunikasi kelompok juga melibatkan komunikasi antar pribadi. Namun, pembahasannya berkaitan dengan dinamika kelompok, efisiensi dan efektivitas penyampaian informasi dalam kelompok, pola dan bentuk interaksi serta pembuatan keputusan. Teori komunikator. Teori komunikator ini mempelajari tentang bagaimana individu bertindak sebagai komunikator dalam proses komunikasi. Selanjutnya ada monologika. Monologika adalah ilmu tentang seni berbicara secara monolog. Dalam monologika hanya satu orang yang berbicara kepada seseorang atau kepada sekelompok orang. Komunikasi dalam proses berpidato lebih bersifat atau lebih beraras hanya seseorang yang berbicara sedangkan yang lain mendengar. Bentuk-bentuk yang tergolong dalam monologika adalah pidato dan ceramah. Yang pertama, pidato. Pidato adalah sebuah kegiatan berbicara di depan umum atau berorasi untuk menyatakan pendapat atau memberikan gambaran tentang suatu hal. Ceramah adalah pidato yang bertujuan memberikan nasihat dan petunjuk-petunjuk, sementara ada audiensi yang bertindak sebagai pendengar. Selanjutnya ada propaganda komunikasi. Propaganda dari bahasa Latin modern propagare yang berarti mengembangkan atau memekarkan, adalah rangkaian pesan yang bertujuan untuk memengaruhi pendapat dan kelakuan masyarakat atau sekelompok orang. Propaganda tidak menyampaikan informasi secara objektif, tetapi memberikan informasi yang dirancang untuk memengaruhi pihak yang mendengar atau melihatnya. Propaganda kadang menyampaikan pesan yang benar, tetapi seringkali menyesatkan, di mana umumnya isi propaganda hasilnya menyampaikan fakta-fakta pilihan yang dapat menghasilkan pendengar tertentu atau lebih menghasilkan reaksi emosional daripada reaksi rasional. Tujuannya adalah untuk mengubah pikiran kognitif narasi subjek dalam kelompok sasaran untuk kepentingan tertentu.
Propaganda adalah sebuah upaya disengaja dan sistematis untuk membentuk persepsi, memanipulasi alam pikiran atau kognisi, dan memengaruhi langsung perilaku agar memberikan respon sesuai yang dikeluarkan pelaku propaganda. Nah, mungkin itu saja uraian dari resume yang telah saya buat. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.